A pangkat N berarti A kali A sebanyak N, gitu ya. Misalnya A pangkat 2 berarti A kali A, perkalian A nya 2 kali nih. Terus A pangkat 4 berarti A kali A kali A kali A. Nah, 3 pangkat 3 berarti 3 kali 3 kali 3. Berapa tuh? 27. 4 pangkat 3 4 kali 4 kali 4 64. Nah, seperti itu ya. Jadi perkalian berulang dengan bilangan yang sama sesuai dengan pangkatnya. Eksponen itu pangkat disebutnya ya. A pangkat selanjutnya saya akan membahas sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen. Sifat-sifat eksponen. Yang pertama, A pangkat 0 sama dengan 1. Artinya bilangan apapun yang berpangkat 0 sama dengan 1. Misal ya, contoh 4 pangkat 0 1, 10 pangkat 0 1, gitu ya. Jadi bilangan apapun yang berpangkat 0 itu 1. Yang kedua, adalah A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N. Misal contoh 2 pangkat min 2 berarti 1 per, turun nih ke bawah nih dia, 2 pangkat 2 berarti 1 per 4. 3 pangkat minus 3 berarti 1 per 3 pangkat 3 1 per 2 7. Terus apa lagi nih, 2 pangkat min 5 berarti 1 per 2 pangkat 5. Berapa sih 2 pangkat 5? 1 per, nah tadi kan ya perpangkatan ini atau eksponen berarti kan perkalian berulang ya. Nah, 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2, 5 kali nih. Karena 2 pangkat 5, 2 kali 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4, 4 kali 2 8, 8 kali 2 16, 16 kali 2 32. Terus misalnya 6 pangkat min 3 berarti 1 per 6 pangkat 3. 1 per berapa, 6 pangkat 3 berarti 6 kali 6 kali 6 ya. Perkalian berulang bilangan 6 sebanyak 3 kali. 1 per 6 kali 6 36. 36 kali 6 berapa yuk? 216 gitu ya. Oke, selanjutnya sifat yang ketiga, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N. Jadi syaratnya apa ya? Ini pangkatnya bisa ditambah jika bilangannya sama. Ini kan A dengan A sama ya, sehingga pangkatnya bisa dijumlahkan. Kalau beda gimana? Ya tidak bisa pangkatnya dijumlahkan gitu ya. Ya, kita bahas contohnya ya. Contoh 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Nah, ini kan sama-sama 2 ya. Sama-sama 2. Maka pangkatnya kita tambah. 2 pangkat 3 tambah 2. Berarti sama dengan 2 pangkat
5. Berapa 2 pangkat 5? 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Berarti 32. Apalagi nih misalnya ya. 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2. Berapa tuh? Nah, berarti 3 pangkat sama-sama 3 ya. 2 tambah 2 berarti 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3. 3 kali 3 9. 9 kali 3 27. 27 kali 3 81. Bisa lagi. X pangkat 2 dikali X pangkat 3. Berapa tuh? Sama dengan sama-sama X ya. Nah, udah X 2 tambah 3. Berapa? X pangkat 5. Coba yang lebih sulit lagi ya. X pangkat 4 dikali Y pangkat 2 dikali X pangkat 3 dikali Y dikali Z pangkat 2. Berapa yuk? Kita kerjakan dulu yang sejenis ya, bilangannya yang sama gitu, yang sejenis. X sama X dikumpulin gitu. Nih gini langkahnya nih ya. Y sama Y. Ya Y, Z gak ada temennya ya, sendiri. Nah udah. X sama dengan sifat perpangkatan gimana kalau dikali? Berarti dijumlah 4 tambah 3. Untuk Y 2 ditambah ini berapa nih? Kalau nggak ditulis pangkatnya nggak ada angkanya, itu bukan 0 berarti ini adalah 1 ya. Berarti ini Y pangkat 1 ya. Jadi kalau di sini tidak ada bilangannya, Y pangkat nggak ada bilangannya nih ya, itu bukan 0 tapi 1. Berarti 2 tambah 1 dikali Z pangkat 2. X pangkat 7, Y pangkat 3, Z pangkat 2. Nah, sekarang sifat yang keempat. Tadi kan perkalian ya. Gimana kalau pembagian nih? A pangkat M per A pangkat N. Nah, sama ya bilangannya A sama A gitu. Baru bisa dioperasikan. A pangkat M per A pangkat N sama A-nya, berarti bisa dioperasikan. A M dikurang N ya. A pangkat M per A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N ya, jika bilangannya sama. Contoh 4 pangkat 4 per 4 pangkat 2 berarti 4 pangkat 4 dikurang 2 berapa? 4 pangkat 2 gitu. Berapa 4 pangkat 2? 4 kali 4 sama dengan 16. Lagi Y pangkat 2 per Y berarti bagaimana? Y pangkat 2 ini berapa pangkatnya nih? 1 ya. Kalau tidak tertulis berarti 1 dikurang 1 berarti Y pangkat 1 ya. Y pangkat 1 nggak usah ditulis ya, pangkat 1 mah. Lagi ya, X pangkat 4 Y pangkat 3 Z pangkat 5 per X pangkat 3 Y pangkat 4 Z pangkat 2. Berapa nih? Tambah dengan, nah yang sejenis ya, X dengan X, Y dengan Y, Z dengan Z gitu. Berarti X 4 dikurang 3, Y nya Y 3 dikurang 4 ya. Z nya Z pangkat 5 dikurang 2. Berapa tuh? 4 pangkat
4 dikurang X pangkat 4 dikurang 3 1 ya, nggak usah ditulis, kali Y 3 dikurang 4 minus 1 Z 5 dikurang 2 3, berarti Z pangkat 3. Udah selesai belum? Belum, nih jawabannya belum cantik. Berarti gimana? Masih ada pangkat yang negatifnya nih. Kita pindahin ya biar positif. Gimana tadi? Menurut sifat yang pertama, kalau pangkatnya negatif berarti pindah ke bawah ya. Tadi kan yang sifat pertama. Berarti ini 1 per Y gitu ya. Y pangkat 1 ya. Oke, saya tulis dulu deh. Berarti tetap nih. X kali 1 kali Z pangkat 3. Berarti X Z pangkat 3 per Y pangkat 1 Y. Oke, ini pakai sifat apa ini? Ini sifat yang pertama, sifat 1 ya. Oke, sekarang masuk sifat yang kelima. Sifat yang kelima eksponen. A pangkat M dipangkatkan lagi N. A pangkat M dipangkatkan lagi N. Ya udah, sama dengan A pangkat M dikali N, sama dengan A pangkat M dikali N. A pangkat M dipangkatkan lagi N, sama dengan A pangkat M dikali N. Contoh 2 pangkat 3 dipangkatkan 2, berarti berapa? Sama dengan 2 pangkat 3 dipangkatkan 2 sama dengan 2 pangkat 6. Kenapa 6? Karena 3 kali 2. Contoh lain nih, 3 pangkat 4 dipangkatkan lagi 3, berarti 3 pangkat 4 kali 3 berapa tuh? 12 gitu ya. X 3 pangkat 2, berarti X pangkat 3 kali 2 sama dengan X pangkat 6. Oke, sifat ke-6 A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M, dua-duanya dipangkatkan. Misalnya ya, contoh X dikali Y pangkat 2, berarti X pangkat 2 Y pangkat 2. PQR pangkat 3, berarti P pangkat 3 Q pangkat 3 R pangkat 3. Oke, contoh berikutnya X pangkat 2 Y kali Z pangkat 3 yang dipangkatkan 4. Gimana tuh? Sifat perpangkatan ya, berarti semuanya tadi pangkatin 4 nih. Ini pangkat 4, ini pangkat 4, dipangkatkan 4. 2 pangkat 4 gitu ya. X pangkat 2 dipangkatkan 4 kali Y pangkat 4. Z pangkat 3 yang dipangkatkan 4 ya, semuanya nih dipangkatkan M nih. Yang ini kan semua dipangkatkan M, berarti ini juga nih semuanya dipangkatkan 4 pangkat 4 pangkat 4. Terus gimana nih? X pangkat 2 dipangkatkan 4. Nah, sesuai sifat nomor 5, sifat yang kelima nih, yang barusan yang tadi di atas dibahas, berarti dikali kan. 2 kali 4 8, ini pangkat tetap 4, berarti 3 kali 4 12 ya. Berarti ini pakai sifat ke berapa tadi? Nah, sifat kelima ya, pakai sifat yang ke 5. Ini juga nih pakai sifat ke 5 ya. Sifat ke-7 A per B pangkat M
Nah, berarti A pangkat M per B pangkat M. Dua-duanya dipangkatkan M. Sama ya, kayak nomor 6 nih, hampir sama nih. Kalau nomor 6 kan perkalian ya, A kali B yang dipangkatkan M. A pangkat M kali B pangkat M. Kalau yang sifat ke-7 ini pembagian, A per B, A dibagi B yang dipangkatkan M. A pangkat M per B pangkat M. Gampang kan ya? Contoh 2 pangkat 3 per 2 pangkat 4 yang dipangkatkan 2. Berapa nih? Nah, sifat yang tadi ya, berarti 3 dipangkatkan lagi 2 gitu ya, per 2 pangkat 4 dipangkatkan lagi 2. Ini pakai sifat yang kelima nih. Nah, pakai sifat yang kelima berarti 2 pangkat 6 per 2 pangkat 8 gitu ya. Nah, gimana nih kalau pembagian gini? Sama bilangannya tadi udah dibahas tuh di sifat sebelumnya, dikurang ya. Dikurang. Berarti akhirnya 2 pangkat min 2. Nah, tadi menurut sifat sebelumnya kalau pangkatnya negatif bagaimana? Turunin ke bawah ya, 1 per 2 pangkat 2. Seperti itu ya. Coba contoh lainnya. Misalnya X kuadrat Y kali Z per Y 2 Z 2 pangkat 2. Itu gimana? Pangkatin ya. X 2 itu pangkat 2, Y pangkat 2, Z pangkat 2 per Y pangkat 2 dipangkatkan lagi 2, Z pangkat 2 dipangkatkan lagi 2, sehingga X pangkat 4, Y 2, Z 2 pangkat 2, Y 4, 2 kali 2 4. Nah, terapin lagi sifatnya tuh yang sejenis dioperasikan. X pangkat 4, Y gimana kalau pembagian sifat sebelumnya dikurang. Nah, ini juga kan berarti 2 dikurang, berarti di sini Z pangkat 2 dikurang 4, X pangkat 4, Y pangkat min 2, Z pangkat min 2. Wah, ini udah nyambung ke berbagai sifat ya. X pangkat 4. Nah, ini gimana tadi kalau pangkatnya negatif, turunin ke bawah ya. Ini juga pangkatnya negatif, turunin ke bawah biar pangkatnya jadi positif. Berarti X pangkat 4 per Y pangkat 2 kali Z pangkat 4.